Ketika doa kita nggak dikabulin misalnya, ketika sakit kita nggak disembuhin, ketika masalah kita sampai hari ini nggak ada jalan keluarnya, Romo, kayaknya iman saya udah mulai tergerus Romo. Kayaknya udah mulai bolong-bolong Romo. Kayaknya iman saya semakin rapuh Romo. Semakin sulit saya untuk percaya sama Tuhan Romo. Semakin berat saya mengikuti jalan hidup saya sebagai orang beriman ini Romo. Betul? Betul banget. Halo Yosef, apa kabar? Kabarmu baik? Wah, puji Tuhan. Terima kasih ya, sudah berjuang sampai sejauh ini. Gak apa-apa kamu dijahatin sama orang. Gak apa-apa kamu difitnah sama orang. Senyumin aja. Tuhan lagi menguji bagaimana kamu ikhlas dalam mencintai sesama dan juga dalam mencintai Tuhan. Terima kasih kamu sudah berjuang sampai sejauh ini. Lanjutkan. Selalu ada Tuhan yang selalu menguatkan. Berjuang lagi ya. Bye. Kamu kok diajak ngomong senyum doang, diem doang, meneng wae. Kayak orang edan aja ngomong sendirian. Udah mulai. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-67 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Kalau ditanya kabar, jawab dong di kolom komen. Jangan kayak si Yosef di sebelah saya ini. Dicolek-colek ya diem aja, diajak ngobrol ya diem aja, diajak ketawa ya cuma senyum-senyum aja. Saudara-saudara yang terkasih, saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Terus cintailah Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau Anda menonton video ini di hari Kamis, tanggal 7 Maret, di sore hari, mungkin saya sudah berada di Bandung. Ini saya sengaja bangun pagi-pagi. Karena apa? Karena saya harus ada mengajar jam pertama, ada mengajar jam kedua, kemudian nanti saya langsung berangkat ke Halim. Saya mau naik Wush, kereta cepat. Siapa yang udah pernah naik kereta cepat Jakarta-Bandung? Nanti sore saya mungkin pertama kali. Saya akan mengikuti International Conference, konferensi internasional di Bandung, di Unpar lebih tepatnya. Ya, semoga semua berjalan dengan baik. Beberapa hari saya di Bandung, dalam pertemuan itu nanti kembali lagi ke Jakarta. Saudara-saudaraku yang terkasih, tolong kasih tahu dong kuliner di Bandung yang baru-baru itu apa aja. Tulis di kolom komen ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda tahu bahwa dalam hidup kita, sadar nggak sadar, itu nggak ada yang gratis. Betul apa betul? Orang sekarang aja Romo, kencing aja bayar kok. Sekarang Romo, mau ngapain apa-apa bayar. Nggak ada yang gratis sifatnya. Meskipun di medsos-medsos gitu ya, di media cetak, itu banyak kita melihat, wah sale, diskon, gratis bahkan. Seolah-olah gratis, padahal mah siapa yang mau buang-buang duit, siapa yang mau bakar duit hari gini tanpa mendapatkan apa-apa. Selalu di bawah kata gratis, 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 diskon, 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 potongan harga. Di bawahnya itu selalu ada tanda bintang, syarat, dan ketentuan berlaku. Gratis makan sepuasnya, asal bisa makan dalam 2 menit 5 porsi mie ayam misalnya. Wah, kirain gratis. Ternyata ada syarat dan ketentuan berlaku. Coba ya kalau kita dalami lagi bagaimana relasi-relasi antara suami dan istri misalnya. Relasi dua manusia yang diikat oleh ikatan perkawinan suci, oleh janji suci di hadapan Allah. Itu juga kalau nggak hati-hati lama-lama pakai tanda bintang itu, syarat dan ketentuan berlaku. Aku mencintai kamu kalau kamu mencintai aku. Aku setia sama kamu kalau kamu setia sama aku. Kalau kamu nggak setia sama aku juga bisa nggak setia sama orang lain. Emangnya kamu doang yang bisa selingkuh? Emangnya kamu doang yang bisa macam-macam? Aku juga bisa. Lihat saudara-saudara, itu saja sebuah relasi suami istri yang sakralnya luar biasa. Apalagi dengan relasi kita dengan orang tua, relasi kita dengan anak juga kadang-kadang seperti itu.
Relasi pertemanan, relasi dari dalam pelayanan juga seringkali diwarnai, bahkan didominasi oleh syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi relasinya itu transaksional. Lu jual, gua beli misalnya. Kadang banyak orang berkata seperti itu ketika marah ya. Ketika kita dirugikan oleh orang lain, ada sifat naluriah dari dalam diri manusia untuk membalas. Kalau bisa balasannya itu lebih sadis lagi. Banyak di medsos sekarang lagi mengatakan jangan membalas, biar itu haknya Tuhan. Biar itu porsinya Tuhan dalam membalas. Nggak mau. Saya nggak mau ngerepotin Tuhan. Kalau saya bisa balas sendiri, balas aja sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, lihat kalau orang sudah sakit hati, kalau orang sudah dirugikan, kalau syarat dan ketentuannya ini dirusak, betul-betul manusia kehilangan yang namanya ketulusan. Masih adakah ketulusan di zaman ini? Masih adakah cinta yang tulus? Romo, cinta yang tulus mah cinta yang bego, Romo. Banyak kita dengar seperti itu. Cinta yang tulus tuh cinta yang orang-orang masih bucin, Romo. Saudara-saudaraku yang terkasih, sayang seribu sayang. Relasi yang sulit sekali ditemukan ketulusan antar manusia ternyata juga dipraktekkan oleh manusia, tidak jarang juga oleh saya dan juga oleh Anda dalam relasi kita dengan Tuhan. Aku mau percaya sama Tuhan kalau doa-doaku dikabulkan. Aku mau ke gereja minggu depan kalau hari ini aku dapat rezeki. Aku mau menyembah Tuhan kalau aku disembuhkan. Aku mau taat sama Tuhan kalau masalahku yang ini diselesaikan. Itu cinta yang bersyarat. Apakah saudara-saudara Tuhan layak diperlakukan seperti itu? Kalau cinta kita dengan manusia saja, sebetulnya orang-orang tertentu tidak layak diperlakukan seperti itu. Kok cinta bersyarat? Misalnya orang tua. Gedein anak, supaya nih orang tua nanti kalau kamu udah gede kamu harus ngerawat mama papa. Misalnya, diomongin setiap hari. Sampai tuh anak, ma, sorry ya, kalian merawat aku, itu tanggung jawab kalian. Tapi aku merawat kalian di usia tua kalian, itu bukan tanggung jawabku. Mungkin anaknya juga udah jengah juga. Saudara-saudara yang terkasih. Nah, bagaimana ketika ketulusan sulit untuk ditemui dalam relasi kita dengan Allah, dalam relasi kita dengan sesama? Jangan sampai saudara-saudara ketika kita berdoa pada Tuhan, ketika kita mempersembahkan diri kita, cinta kita, hati kita, yang kita persembahkan adalah apa? Hati yang sudah rusak, hati yang sudah setengah, hati yang udah bolong. Memang sih ada mazmurnya, ada hati yang remuk redam tidak akan kau tolak ya Allah. Itulah persembahan yang sejati. Tetapi apakah kita harus mempersembahkan yang rusak-rusak itu kepada Allah? Waktu-waktu sisa kita buat Tuhan sang pemilik waktu. Coba, misalnya saya di balik kesibukan-kesibukan saya, dalam satu hari saya bisa rapat 4 jam, 3 jam, intens gitu ya. Dari satu rapat ke rapat yang lain, dari ngajar yang satu ke ngajar yang lain, kelas yang satu ke kelas yang lain. Bisa berjam-jam itu. Tapi ketika saya mempersembahkan diri saya dalam doa, dalam permenungan, membaca firman Tuhan, maunya sukanya cepet-cepet karena alasannya sibuk. Ketika berdoa mikir, waduh abis ini rapat ini, abis ini rapat itu. Jadi sadar nggak sadar kita sebagai manusia, kita mempersembahkan barang-barang rusak, hati kita, sisa-sisa cinta kita, waktu, tenaga, dan pikiran kita buat Tuhan. Apakah kalau begitu, kita sudah bisa mengatakan, aku ini hamba-Mu ya Tuhan? Enggak bisa saudara-saudara. Nah, jangan-jangan kalau sudah begitu, betul yang dikatakan oleh nubuat Nabi Yeremia, bab 7 ayat 28. Dikatakan dengan sangat amat memilukan, yaitu ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Bayangin coba ketika Tuhan bersuara tentang orang Israel, tentang umat pilihannya ini, tentang orang-orang yang sangat dikasihinya ini, yang sudah dilindungi, diberkati dengan aneka macam kebaikan.
ternyata Tuhan tidak menemukan ketulusan di hati umatnya. Kenapa? Nah ini dia. Nah Anda bisa baca tuh Yeremia bab 7 ayat 23 sampai 28. Dikatakan begini, bagus banget di ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu bahagia. Itu perjanjian antara Allah dengan orang Israel. Itulah keselamatan. Itulah cara hidup bangsa pilihan ini. Itulah hukum-hukum yang diberikan Allah kepada manusia supaya manusianya hidup. Supaya manusianya ini betul-betul merasakan betul-betul kebahagiaan sejati. Dalam relasi mereka dengan Tuhan, dalam relasi mereka dengan sesamanya. Nah, langsung diikuti oleh ayat 24, miris saudara-saudara. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan. Melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan punggungnya, bukan mukanya. Jadi Allah itu dipunggungin sama bangsa ini. Mereka nggak mau memandang wajah Allah lagi. Memandang wajah Allah bukan lagi kerinduan mereka, bukan lagi harapan mereka, nggak lagi menjadi yang utama dalam diri mereka, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka memunggungi Allah. Saudara-saudara, kalau begini kan jangan-jangan kita juga, iya apa iya? Orang kita sibuknya nggak kira-kira, orang kita itu doanya cuma dalam hitungan menit. Orang kita juga hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau cinta kita juga cinta yang bersyarat. Kita juga mencintai Dia, nggak ada ketulusannya. Ketika doa kita nggak dikabulin misalnya. Ketika sakit kita nggak disembuhin. Ketika masalah kita sampai hari ini nggak ada jalan keluarnya. Romo, kayaknya iman saya udah mulai tergerus Romo. Kayaknya udah mulai bolong-bolong Romo. Kayaknya iman saya semakin rapuh Romo. Semakin sulit saya untuk percaya sama Tuhan Romo. Semakin berat saya mengikuti jalan hidup saya sebagai orang beriman ini Romo. Betul? Betul banget. Dilanjutkan jadi ayat 25. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu itu, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus menerus. Jadi Tuhan itu selalu menjaga supaya umat Israel ini jangan sampai mendua hatinya. Terus mengarahkan hatinya pada Tuhan. Bisa menjalin relasi yang baik-baik dengan Tuhan. Ada ketulusan di dalamnya. Tapi ayat 26 langsung. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku. Tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya. Berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Dengan telinga nggak mau mendengar, dengan hati nggak mau memperhatikan, malahan mendengar pikirannya, rancangan-rancangan mereka yang jahat. Dikatakan makin hari generasi-generasi ini makin jahat, lebih jahat daripada kejahatan nenek moyang mereka. Saudara-saudara terkasih, gagalkah Tuhan dalam menyelamatkan umat manusia? Apakah Tuhan yang salah dalam hal ini? Kalau manusianya seperti ini. Kalau nanti mereka ternyata ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain. Kalau mereka nanti celaka. Kalau mereka nanti tidak berdaya dengan kehidupan ini. Salah siapa? Entah siapa yang salah. Ku tak tahu. Saudara-saudara terkasih, ini Allah sebagai sumber kehidupan, sumber kekuatan. Harusnya orang Israel betul-betul berpegang pada kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya kuat, supaya selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Tetapi sumber kekuatan, sumber hidupnya mereka, sumber rezekinya mereka, malahan mereka tinggalkan. Dipunggungin, bayangin coba. Mereka menjauh. Mereka nggak mau mendengar. Udah dikasih tahu, udah diperingatin, makin nggak mau mendengar. Terus nanti siapa yang salah? Kalau mereka menjadi lemah, tidak berdaya dalam kehidupan ini. Tuhan lagi yang salah. Nanti dulu. Dikatakan begini,
Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Itu pesan Allah kepada Yeremia. Sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Jadi ini bangsa ini udah kayak ini nih. Gambarnya si Romo Yosef ini, diajak ngomong diem aja, dibujuk-bujuk diem aja, disenggol-senggol diem aja. Kayak orang ngomong sama tembok, kayak orang ngomong sama patung jadinya. Udah mati rasa. Karena apa? Karena kehilangan ketulusannya. Karena cintanya bersyarat. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Saudara-saudara terkasih, kalau Anda berhadapan dengan tantangan di masa prapaskah ini, Anda sudah baik tapi malah dijelek-jelekin orang. Anda sudah berbagi tapi malah difitnah orang. Kayaknya tuh buat tulus itu susah banget, bukan? Bukannya nggak mau tulus Romo dalam mencintai sesama, tetapi susah. Udah tulus makin diinjak-injak, udah baik malah diomongin. Air susu dibalas dengan air tuba, kasih roti timpukin batu Romo. Gimana mau tulus? Apakah saya sebodoh itu? Masih mau mengampuni kalau udah tahu nih Romo, orang itu akan berbuat lagi kejahatan yang sama. Saudara-saudara yang terkasih, kalau itu berat buat kita, sangat berat Romo. Belajar dari Tuhan Yesus di Injil Lukas bab 11 ayat 14-23 ini. Yesus menyembuhkan orang bisu yang kerasukan setan. Disembuhkan sampai sembuh. Dan bukan itu doang yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada begitu banyak tindakan-tindakan lain. Tetapi apa yang didapat oleh Tuhan Yesus? Sebuah fitnahan, sebuah kabar buruk, sebuah hoaks yang luar biasa. Dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Itu kan mengerikan, saudara-saudara. Kebaikan yang diberikan Yesus kepada orang-orang ini ternyata tidak berbalik dengan kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih, jangankan terima kasih keluar dari mulut-mulut mereka yang kita baikin ini. Bukan cuma terima kasih Romo, terima kasih juga enggak. Malah kita ditusuk dari belakang, malah kita ditipu, malah kita dibohongin. Saudara-saudara, kalau itu yang sedang Anda alami saat ini, Tuhan engkau tahu, ini penderitaanku, kusatukan dengan penderitaanmu. Dengan mengalami hal yang seperti ini, aku boleh berbangga diri sebagai murid-muridmu. Itu saudara-saudara, satukan dengan salib Tuhan. Nah saudara-saudaraku, karena saya mau mengajar jam pertama, jam kedua, dan jam ketiga, terus nanti ke stasiun, saya temukan sebuah doa yang bagus, yaitu doa penyerahan diri pada kuasa Roh Kudus. Kita berdoa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Berhembuslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar karyaku juga kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku mencintai hanya yang kudus. Teguhkanlah aku ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Peliharalah aku ya Roh Kudus, agar aku senantiasa kudus. Amin. Tuhan memberkati kehidupan kita, pekerjaan kita, kesehatan dan nafkah-nafkah kita, relasi keluarga kita menjadi baik kembali, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera. Sampai jumpa renungan besok hari dari Kota Bandung. Bye-bye.